Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera atas sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan siang kali ini kita bertemu kembali dalam rangka update situasi Kamtibmas periode Selasa 28 Juli 2020. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan. Yang pertama terkait dengan perkembangan penyidikan dugaan tipikor dan TTPU di Bank BNI 46 dengan tersangka MPL. Sebagaimana kita ketahui bersama, sesuai dengan laporan polisi nomor LP 287 Romawi 10 2003 Siaga 1 tanggal 3 Oktober 2003, sampai dengan saat ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi, kemudian juga sudah berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Kejagung RI, dan Asisten Tindak Pidana Khusus atau Asbitsus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian dari hasil sementara penyidikan didapatkan bahwa saksi atas nama RK selaku Direktur BTMT telah menandatangani sejumlah dokumen untuk MPL. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2003 BTMT mencairkan LC sebesar 4.830.000 euro lalu dikonversi ke US dollar dan mentransferkannya ke dua perusahaan, yaitu PT APP dan PT OMI atas perintah MPL selaku pemilik perusahaan. Perlu rekan-rekan ketahui bersama bahwasannya MPL ini merupakan pemilik perusahaan dengan kepemilikan saham melalui saudara kandung dan orang-orang kepercayaannya. Di samping itu MPL juga sebagai polisi dan decision maker atau key person dalam mengendalikan grup Grama Rindu yang terdiri dari 8 perusahaan. Grup Grama Rindu sendiri telah mengajukan 40 slip LC ke Bank BNI senilai 76.943.093.30 US dollar. Kemudian 56.446.50 euro dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, PT TCP ada 5 LC, kemudian PT FK 2 LC, kemudian yang ketiga PT MUEI 9 LC, kemudian yang keempat PT GMI ada 8 LC, yang kelima PT BNK ada 7 LC, yang keenam PT BSM ada 6 LC, yang ketujuh PT FM ada 2 LC, dan yang terakhir yang ke-8 PT MT ada 1 LC. Dalam pemeriksaan, MPL mengaku bahwa dirinya terakhir kali pergi ke Indonesia pada tahun 2002 dengan tujuan mengunjungi anaknya dari pernikahan sebelumnya dan meninggalkan Indonesia pada bulan Juli 2003 untuk kembali ke Belanda. Upaya selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik dalam waktu dekat adalah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap RK terkait dengan penunjukan dirinya sebagai Direktur BTMT
kemudian mengkonfirmasi surat pernyataan serta memperdalam peran tersangka. Di samping itu penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 bank swasta terkait dengan aliran dana dengan LC fiktif tersebut. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, kita akan laksanakan update laporan hasil pelaksanaan operasi patuh 2020 H+5. Sesuai dengan laporan pelaksanaan operasi patuh 2020 dari Korlantas Polri telah mencatat bahwa pada hari kelima tahun 2019 sebanyak 64.347 pelanggaran dibandingkan dengan hari kelima tahun 2020 yang sebanyak 36.363, maka dapat dikatakan terjadi penurunan sebanyak 27.984 kasus pelanggaran atau 43% dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, pada hari kelima tahun 2019 tercatat sebanyak 46.923 pelanggaran tilang, sedangkan hari kelima tahun 2020 tercatat sebanyak 12.896 pelanggaran tilang, maka terjadi penurunan sebanyak 34.027 atau 73%. Kemudian pada hari kelima tahun 2019 tercatat sebanyak 17.424 teguran, sedangkan hari kelima 2020 tercatat sebanyak 23.467 teguran, maka terjadi kenaikan sebanyak 6.043 teguran atau 35%. Selain itu, jumlah laka lantas yang terjadi pada hari kelima tahun 2019 sebanyak 28 kasus, sedangkan pada hari kelima tahun 2020 tercatat sebanyak 12 kasus, yang berarti mengalami penurunan sebanyak 16 kasus atau 57% dengan perincian. Yang pertama, jumlah korban meninggal dunia pada hari kelima tahun 2019 sebanyak 4 orang, sedangkan pada hari kelima tahun 2020 sebanyak 8 orang, maka terjadi kenaikan sebanyak 4 orang atau 100%. Yang kedua, jumlah luka berat pada hari kelima tahun 2019 sebanyak 135 orang, sedangkan pada hari kelima tahun 2020 sebanyak 12 orang, maka terjadi penurunan sebanyak 120 orang atau 17%. Kemudian yang ketiga, jumlah luka ringan pada hari kelima tahun 2019 sebanyak 52 orang, sedangkan pada hari kelima tahun 2020 sebanyak 55 orang, maka terjadi kenaikan sebanyak 3 orang atau 6%. Di samping itu, selama kegiatan operasi patuh 2020 berlangsung, anggota kepolisian selain melakukan kegiatan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, juga melakukan kegiatan pencegahan preemptif dan preventif sebanyak 42.001 kali dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemasangan spanduk sebanyak 1.886 kali. Yang kedua, melakukan pemasangan banner atau stiker sebanyak 12.753 kali. Yang ketiga, melakukan penyebaran leaflet atau brosur sebanyak 13.259 kali. Yang keempat, menyiarkan melalui radio atau televisi sebanyak 2.245 kali. Yang kelima, menyebarkan melalui medsos sebanyak 9.377 kali. Yang keenam, melakukan pembinaan dan penyuluhan sebanyak 2.481 kali.
Kemudian yang ketiga, rekan-rekan perlu ketahui terkait dengan perkembangan operasi Aman Nusa 2 dalam penanganan COVID-19. Sampai dengan hari Senin tanggal 27 Juli 2020, Polri telah melakukan kegiatan melalui operasi Aman Nusa 2 pencegahan COVID-19 dengan melakukan beberapa upaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Satgas Pus Deteksi telah melakukan full bucket atau wawancara atau eliciting, monitoring dan penelitian terhadap data korban COVID-19 di Jakarta yang dimakamkan di Pondok Rangon dan TPPU Tegar Alur, serta melakukan kegiatan penyelidikan dampak COVID-19 terhadap masalah sosial dan pengumpulan barang bukti dan keterangan mengenai isu kontraproduktif sebanyak 190.073 kegiatan. Kemudian yang kedua, Satgas Pus Pencegahan telah melakukan kegiatan pembinaan penyuluhan, himbauan, pemasangan spanduk, kemudian pamflet, kemudian tur jawali, pengamanan lokasi, isolasi COVID-19, patroli kerumunan, evakuasi korban COVID-19, mengidentifikasi pemetaan lokasi, kemudian mengevaluasi korban dan pengumpulan barang bukti dengan jumlah 1.939.019 kegiatan. Kemudian yang ketiga, Satgas Pus Penanganan telah melaksanakan kegiatan berupa menjemput, kemudian menerima, men-screening, penempatan pasien positif, kemudian penempatan pasien suspek, dan perlakuan terhadap jenazah COVID-19 atau istilahnya pemulasaraan dengan standar khusus sebanyak 442.501 kegiatan. Kemudian yang keempat, Satgas Pus Rehabilitasi melakukan kegiatan konseling, pendampingan psikologis dan monitoring kondisi, kemudian pembagian brosur dan share video himbauan sebanyak 401.365 kegiatan. Yang kelima, Satgas Pus Gakum telah melaksanakan kegiatan monitoring atau pengecekan pendistribusian sembako, kemudian alkes, koordinasi ke Kemendak, Kementerian dan Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, kemudian koordinasi dengan pasar induk, melakukan kerjasama dengan Kemeninfo terkait jaringan internet, lidik, sidik, pelaku penimbun, patroli siber, dan counter hoax terkait corona. Kemudian lidik sidik pelaku ujaran kebencian, hoax sebanyak 84.062 kegiatan. Kemudian yang keenam, Satgas Pus Bansos telah melaksanakan kegiatan pengamanan area lokasi, pamrute area lokasi, tur jawali, binlog, pembagian logistik, penyemprotan, pembagian vitamin, pembagian masker, pembagian alat semprot, pamrute evakuasi, patroli perairan, dan binmas air sebanyak 18.000
460.458 kegiatan. Kemudian yang terakhir terkait dengan data angka kriminalitas. Berdasarkan data statistik yang dicatat oleh kepolisian bahwa pada minggu ke-29 dan minggu ke-30 telah terjadi kenaikan gangguan Kamtibmas sebesar 7,08% dengan perincian 5.282 kasus pada minggu ke-29 dan 5.656 kasus pada minggu ke-30 atau mengalami kenaikan sebanyak 374 kasus. Pada periode minggu ke-30 yang menjadi catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan konvensional yang jumlah kejadiannya tertinggi sesuai urutan. Yang pertama, narkotika masih menduduki urutan pertama sebanyak 805 kasus. Kemudian yang kedua, pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 592 kasus. Kemudian yang ketiga, penggelapan sebanyak 417 kasus. Yang keempat, curanmor roda 2 sebanyak 208 kasus. Dan yang terakhir, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 108 kasus. Jadi demikian rekan-rekan update situasi Kamtibmas pada siang hari ini. Sebelum kami tutup, ada yang mau ditanyakan? Ya, Pak? Ada update Pak Siapa terkait penyelewengan dana bansos, Ya. penyelewengan dana bansos. Ya. Ada update karena kemarin ada 20 kasus ya. Dari 20 kira-kira ada update-nya nggak sih Pak? Oh, masih belum ada. Tentunya nanti kalau ada update lagi kita sampaikan ya. Karena memang leading sektornya dari Direktorat Tindak Pidana Tipikor Barreskrim, tentunya nanti kita akan sounding ke sana ya. Pak Karo, Ya. untuk penyerang novel kan sudah divonis Pak. Gimana? Penyerang novel Baswedan penyerangannya sudah divonis oleh pengadilan. Untuk status Polri-nya apakah masih aktif atau dinonaktifkan Pak terkait vonis tersebut? Itu berproses, ya berproses di terkait dengan statusnya tentunya nanti ada prosesnya tersendiri karena memang bagaimana proses penghentian anggota Polri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ada aturan mainnya ya, nanti tentunya dari Propam yang akan memproses itu, apalagi sudah inkrah ya. Sama, masih proses, tentunya nanti kalau ada perkembangan kita sampaikan. Karena kemarin kan prosesnya masih, istilahnya masih penyelidikan atau tahap klarifikasi oleh Paminal. Nanti kalau sudah ada laporan hasil penyelidikan, diserahkan ke Kadif Propam, tentunya nanti kita lihat, kita asesmen berat ringannya, pelanggarannya ke disiplin atau kode etik profesi Polri. Ya, kalau disiplin nanti diserahkan ke Biro Propos, nanti kalau pelanggaran kode etik diserahkan ke Biro Patrol. Begitu. Pak, terkait yang tadi mungkin melanjutin yang kasus novel tadi ya Pak, anggota polisi yang aktif itu udah apakah persidangannya sudah direncanakan untuk digelar nggak sih Pak? Persidangan etik Gimana? untuk dua terdakwa terpidana Ya. Itu udah dipersiapkan belum sih Pak? Ya, nanti itu kita tunggu laporan dari di Propam ya. Yang jelas itu betul akan sampaikan larinya ke kode etik. Ya, kalau orang sudah inkrah terbukti melakukan perbuatan pidana, tentunya nanti larinya ke kode etik. Pak, terus mungkin update yang tadi Anita ya Pak, MPL ya Pak, kasus MPL itu kan tadi katanya akan diperiksa 3 bank swasta ya Pak, terkait aliran dana itu maksudnya terkait dengan pencucian uang yang dia lakukan atau gimana? Nanti kita lihat hasilnya. Yang jelas Polri akan follow the money, mengikuti, penyidik akan mengikuti kemana aliran uangnya, semuanya yang uang itu dilewati pasti akan diperiksa. Pak,
Pak Karo, izin dong Pak tanya soal Joko Chandra Pak. Kan ini sudah dilakukan lidik untuk dugaan aliran dananya. Sudah ada tim yang turun ke lapangan belum Pak untuk cek aset-aset harta kekayaannya atau segala macam seperti itu Pak? Ya kalau itu tentunya itu teknis, tidak bisa kami sampaikan. Ya, karena itu sudah sangat teknis. Kapan turunnya, bagaimana turunnya, cara bertindaknya bagaimana, tentunya kita tidak bisa sampaikan. Yang penting nanti kalau ada update-nya kita sampaikan. Pak, terkait kasus Joko Chandra tadi, apakah motifnya sudah ada Pak terkait video itu jadi tersangka? Apakah motifnya sudah ada? Apa membantu bikin surat jalan untuk urusan Joko Chandra? Motifnya? Terkait motif nanti kita kembali kita pertanyakan kepada penyidik. Tapi yang jelas kemarin kan sudah Pak Kabar Eskrim sudah sampaikan pasal-pasal berlapis. Ada 3 pasal berlapis untuk menjerat beliau, sehingga tentunya dari ketiga pasal itu rekan-rekan kan sudah bisa ada gambaran kan, mulai dari yang bersangkutan kita persangkakan terkait dengan pemalsuan surat, kemudian terkait dengan membantu pelarian yang bersangkutan, terus kemudian menyembunyikan pelaku kejahatan, itu semua kan ada konstruksi hukumnya. Tentunya nanti dari sana akan ketahuan motifnya bagaimana. Pak, arah Mungkin penyidikannya motif udah- pribadi atau motif apa lain, nanti kita penyidik yang akan mengungkap. Tapi arah penyidikannya udah ke arah mungkin ada dugaan korupsi atau penyuapan nggak sih Pak? Kemarin kan sudah disampaikan oleh Pak Kabar Eskrim bahwasannya tidak menutup kemungkinan ke sana. Karena memang disampaikan beliau kemarin juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya Baris Krim juga akan bekerja sama KPK untuk tipikornya. Kita sama-sama lihat, nanti kita sama-sama berikan kesempatan penyidik bekerja, tentunya akan kita tuntaskan kasus ini. Ya, Pak Kabar Eskrim kan sudah punya komitmen untuk itu. Kemarin kita sama-sama dengarkan itu. Oke, cukup rekan-rekan ya. Terima kasih update hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.